Oke, teman-teman ya. Kurang lebihnya dari saya mungkin ada salah ucap dari beliau Pak Om Tesar. Sama-sama. Ada salah ini Pak ya. Salah ya, pokok intinya kita ini satu hobi. Pengalaman beliau seperti itu sudah dijawab ya. Ada nggak sinkron kanan kiri itu sudah ya biasa. Tapi tetap kita minta maaf Pak ya. Sini sering lah, sering. Apalagi anak saya tuh kan masih kecil ya, masih 2 tahun. Masih ya. Itu kadang bisa Pak, jam 12 malam mau tidur kan. Iya. Tiba-tiba dia kebangun Pak, kebangun nangis. Bilang mau makan, dia ngomongnya masih susah kan. Iya. Tapi kan makan ikan, ngomongnya gitu, makan ikan. Jadi mesti diantar ke bawah Pak, ngambil pelet, ngasih makan ikan. Ngasih makan, baru dia mau tidur Pak. Jadi generasi penerusnya. Jam 12 malam nggak bisa tidur ngasih makan ikan. Jadi istri approve Pak. Kalau gitu kan kita beli ikan lagi, istri approve Pak. Karena anak juga. karena buah hatinya pun mendukung. Om Evana. Ya. Pernahkah Om Tesar mengkonteskan ikan yang size kecil di bawah 30 cm? Di bawah 30 cm pernah. Barusan di Klaten. Oh, barusan di Klaten. Bulan lalu. Oh, bulan lalu. Ya, ada berarti mungkin bulan lalu maaf Pak, Oktober ya? Iya. Oktober. Ada mungkin berapa puluh ekor lah. Gitu. Berapa puluh ekor? Ya. Tapi pernah. Ada ya? Maaf Pak, ada yang masuk? Masuk. Oh, masuk? Masuk. Oh. Most entry. Karena saya, ya ini jujur ya, saya sih nggak biasa turun ikan yang size 30 ke bawah. Cuman adalah sedikit cerita lah, intinya sempet mau kejar poin untuk CTNA Series lah. Ceritanya singkatnya gitu, tapi nggak jadi. Nah itu kan dia rangkaian dari berbagai show, nanti direkap di jumlahin gitu. Jadi saya ada sempet satu waktu penasaran lah, kayaknya iseng-iseng boleh nih kita kejar most point nanti Desember. Cuman singkat cerita nggak jadi lah. Nggak jadi. Tapi sempat mencoba. Nah itu turunnya di Klaten kemarin. Di Klaten kemarin. Ya. Iya. Jadi pernah. Pernah. Itu ya. Om Evan ya sudah dijawab. Pertanyaan lagi dari Pak Panji Wicaksono. Pertanyaan penting nih, jadi sebulan Pak Tesar bayar listriknya berapa? ini terkait kolam aja Pak. Kalau bayarnya nggak tahu lah ya. Cuman kurang lebih kalau watt. Jadi ini kan ada 3 jalur utama, 1 peralatan, 2 sama 3 ini chiller. Nah ini masing-masing satu pas kebetulan meterannya, jadi ada 3 meteran. Nah, 3-3-nya ya dayanya 11.000 dayanya. Cuma kalau pemakaiannya berapa? Rata-rata itu 18 ampere. Kalau peralatan 18 ampere kan berarti ya kali sekitar 18 ke 220. Ya sekitar 4.500 gitulah kurang lebih ya. Nah, itu untuk pompa, aerator macam-macam. Lalu 2 lagi ini chiller. Ini chiller yang habis banyak ini. Ya, 24 PK berarti kan 12 PK. Iya. Ya, itu kurang lebih sekali nyala sih 400 ampere ya. Berarti berapa? 8.800 watt kali 2. 16.000. Ya 18.000 watt lah. Iya. Sekali nyala chiller ya per jam. Kalau dulu itu kan 6 Pak chillernya. Iya. Sekarang kan jadi 24 PK. Iya. Ya, chiller 24 PK berarti kalau kalau 2 PK, oh ya bagi 2 ya 12. Ya betul ya. Kan 24 PK, 1 PK anggap 750 watt. Jadi kan ya kurang lebih sekitar banyak lah 18.000 lah. 18 kWh. Ya kalau
kalau kita ngitungnya gampang sih. Kalau saya Pak, wes kurang lebih 20 juta gitu aja lah. Ya, semoga nggak sampai lah. Semoga nggak sampai. Semoga nggak sampai. Soalnya realnya saya belum hitung malah. Malah belum ngitung. Belum. Nggak mau lihat. Nggak mau lihat. Nah, jadi hitungan bayar listrik pastinya belum tahu. Nah, belum tahu. Kalau saya tergantung wattnya ya. Kalau 1000 watt ya 1 juta. Kalau saya gitu aja. Nggak ini. Oke, ini sudah Pak Panji. Jawabnya nggak mau ngitung, ngeri katanya. Nah, ini ada lagi dari Riram Channel. Om mau nanya, untuk masalah nitrat apa bisa teratasi dengan chamber hanya full coldness? Ya. Dari mekanis maupun biologisnya. Ya. Apa harus tetap water change sama dikasih polishing buat water denitrifikasinya? Ya. Nah, kalau di sini nih polishingnya tetap kita nggak pakai ini. Ya ini aja Pak, dijawab dulu ya. Nitratnya ya? Iya, dengan coldness maksudnya, hanya full coldness. Jadi begini, nitrat itu bisa di-treat dengan dua macam cara lah ya. Satu, kita bisa bilang secara biologis. Ya Pak maaf saya potong. Gimana tuh? Ini terkaitan dengan ini kan nanti bisa banyak cara beda orang. Nah ini cara Bapak di sini aja. Ya, cara di sini. Cara di sini cara menghilangkan nitrat karena sudah memakai full coldness. Ya. Nah, itu aja Pak ya. Oke. Nah, kalau di sini karena kan full coldness, jadi kan semua airnya itu ada oksigen. Betul. Sementara kan kalau untuk secara biologis, kalau mau mengurai nitrat tuh mesti dengan bakteri yang hidup di tempat yang oksigennya rendah banget, hampir nol. Betul. Jadi cara saya ya ganti air, dripping. Jadi saya ada satu mesin RO untuk 2 liter per menit, 24 jam nonstop masuk air ke dalam kolam. Sehingga kan nanti otomatis air yang ada di kolam luber ya, luber dan kebuang gitu. Overflow gitu. Mungkin aja sih. Salah satu kayak ozon itu nggak ngefek Pak. Nah begini, kalau itu kan satu ya ganti air supaya nitratnya terlarut gitu ya, jadi makin kecil. Nah kedua ozon. Memang ozon nggak langsung menghilangkan nitrat, tapi ozon itu membakar sejak tahap awal. Karena gini, nitrat itu kan dia urutannya dari protein misalnya. Nah dia kan ke amoniak dulu, ke nitrat, baru dia buang jadi nitrogen, Pak. Iya. Nah kalau kita bisa buang dari proteinnya dulu nih di depan, maka kan nggak ada cerita belakangnya nih, Pak. Iya. Nggak ada amonia, nggak ada nitrit, nggak ada nitrat. Nah ozon itu tugasnya membakar selagi dia masih bentuknya protein, Pak. Iya. Jadi bentuknya organik terlarut lah kita sebutnya. Betul, iya. Nah sejak itu belum jadi amonia tuh Pak, itu udah dibakar oleh ozon, sehingga dia tidak membebani filter biologis gitu. Nah, betul, sip. Mungkin itu ya Riram Channel ya. Jadi untuk masalah nitrat apakah bisa teratasi dengan full coldness, ini cara beliau ya di kolam ini. Jadi karena di luar itu banyak cara. Jadi tadi beliau pas menjelaskan sempat saya potong soalnya takut ini Pak. Soalnya kan banyak media yang lain-lain. Macam-macam lah ya. Banyak pengalaman lain-lain. Banyak pengalaman. Jadi ini cara yang di sini ya. Nggak boleh protes. Udah ini kita hapus. Nah ini masih ringan lagi nih Pak, dari Daniel Milan. Pertanyaan, cara maintain kolam harian, mingguan, bulanan, dripping berapa banyak? Oh kalau backwash ini sudah pakai RDE Pak ya? Apakah ikan kasih vitamin? Nah yang kita jawab nggak tahu yang mana ini Pak. Iya, satu-satu ya. Berarti satu-satu. Cara maintenance. Sebetulnya maintenance saya rasa semua penghobi mirip-mirip. Iya. Kita wajib ukur parameter ya.
Parameter air. Parameter, kemudian macam-macam parameter juga ya. pH. Kalau saya yang diukur rutin itu pH, salinity itu kadar garam. Ketiga amonia nitrit. Nitrat saya malah jarang ukur. Jarang, iya. Lalu GH itu kalsium sama magnesium. Udah itu aja sih. Itu Pak ya. Nah itu rutin. Kemudian maintenance kan orang ada lagi backwash dan lain-lain ya. Cuman sepengalaman saya pribadi, saya mungkin kategori yang malas. Jadi saya jarang backwash. Mungkin kalau terpaksa banget baru saya backwash. Iya. Gitu. Jadi karena menurut saya makin pagi dulu ya medianya kan matte dan segala macam, makin berlumpur bagi saya makin bagus sebenarnya Pak. Iya. karena yang membongkar medianya dulu saya gitu. Lumpur semua. Jadi menurut saya ya makin berlumpur tuh makin bagus. Makin bagus. Walaupun plus minus lah ya. Iya. Jadi bisa jadi ada bakteri yang bahaya juga bisa, tapi ya bagi saya itu bagus lah, jangan dibersihin gitu. Iya, makanya. Nah, cuman menurut saya yang mungkin penting bukan cuma apa yang harus di-maintain ya, tapi sistemnya itu loh, checklistnya. Saya tuh memang ada staff yang bantuin. Nah saya ada SOP-nya tuh, saya bikin Pak. Jadi checklist yang harian, mingguan, bulanan perlu dicek apa aja tuh. Itu ada bukunya tuh, daftarnya. Jadi terpantau semua gitu sih. Kalau memang mau benar-benar serius ya. Serius ya. Biar nggak lupa. Gitu. Iya betul. Tapi ya harus sinkron semua gitu loh. Ya. Sinkron. Terus vitamin ini Pak tadi. Ya kalau vitamin mungkin dua ya. Satu yang ditambahkan ke air, dua yang ditambahkan ke makanan. Memang kolam saya ini mungkin saya jadikan kolam eksperimen Pak Trisno. Karena kan banyak yang masih kita teorinya gitu loh ya. Tapi kita mau praktekin, kita mau lihat gitu. Nah jadi kalau yang ditambahkan ke air, nah berhubung air saya RO itu kan nggak ada isinya Pak airnya Pak, kosong, nggak ada mineral. Nah saya ada perhitungan lah sedemikian rupa ya, kita mau capai GH itu atau general hardness atau mineralnya lah ya. Kita mau capai mineralnya berapa nih? Nah mineral itu kan yang utamanya ada kalsium sama magnesium. Nah saya ada perhitungan lah Pak, kira-kira kita mau capai kandungannya berapa supaya skinnya bagus gitu ya. Nah itu saya tambahkan lah kimia lah ke dalam air. Ya, tapi maaf Pak, ada ini enggak Pak? Takaran khusus misalnya kadar GH-nya itu harus berapa gitu, ada ya? Kalau maaf Pak, kalau pH kan katakanlah sekitar 7 gitu ya. Iya, sekitar 7 itu baik gitu. Jadi kalau GH itu kita ngomong satuannya ppm lah ya, kan biasa ppm. Nah ini ada beberapa pertimbangan, tapi kalau di kolam saya pakainya yang saya mau bikin air saya ini hard water. Hard water tuh maksudnya mengandung kalsium dan magnesium yang lumayan tinggi. Nah lumayan tinggi itu 150 ppm lah. Nah itu biasa buat sumi, buat beninya itu akan bagus Pak. Tapi untuk kesehatan ikan ada efek? Nggak masalah kalau masih segitu. Kalau terlalu tinggi mungkin jadi problem ya, bikin stres. Tapi range-nya ya sekitar 60 sampai 150 itu masih oke Pak. Itu Pak ya. Nah ada orang yang justru sebaliknya pengen soft water ya. Jadi kandungan mineralnya nggak terlalu banyak gitu. Nah itu beda-beda pertimbangan, cuman memang yang saya terapkan ini 150 ppm. Nah 150 itu kan gabungan kalsium sama magnesium. Nah rasionya berapa nih, apa 1:1, setengah-setengah, atau 2:1, 3:1. Nah itu juga teman-teman mungkin bisa cari info sendiri ya, gitu, Pak, ya. Baiknya bagaimana gitu. Nah baru itu nanti dikonversi ke gram kimia yang mau kita masukin. Gitu. Jadi, nah, tapi memang kalau air pump Pak, kalau ini kan karena RO, airnya kosong. Kalau air pump kan dia datangnya sudah dengan macam-macam mineral ya.
TDS dan lain-lain. Nah itu agak sulit nih kalau kita mau benar-benar ukur Pak, karena kan bawaan pumpnya udah ada mineralnya. Kita nggak tahu kandungannya berapa gitu. Oh ya. Jadi kalau garis besarnya kalau kita nggak pakai RO ya abaikan gitu aja Pak ya, daripada pusing-pusing. Daripada pusing, betul. Nah kalau teman-teman penasaran pakai RO, airnya benar-benar dari nol gitu ya, nah itu baru mungkin relevan kita pakai mineral gitu. Iya. Kalau saya abaikan pusing nanti. Nah ini ada lagi Pak dari Ade Supriyatna. Mohon pencerahannya, banyak sistem di kolam baru Pak Tesar. Ini salah satu ada sistem yaitu menggunakan ozon. Itu pengaruhnya ke air yang membuat ekosistem di kolam mungkin ini. Ini salah ketik apa ya? Di dalam kolam. Di dalam kolam kah atau pengaruh untuk langsung ke ikannya. Jadi ini pertanyaan tujuan penggunaan ozon itu biar apa? Kayaknya tadi sudah teman-teman ya sudah ya yang mungkin maksudnya ozon pengaruhnya ke airnya atau ke kolam gitu kali ya. Mungkin dijawab sedikit Pak. Yang tadi kan kita sudah bahas tentang ozon itu ya, betul. Untuk menetralkan apa tadi itu proteinnya. Nah ini pertanyaan ini pengaruhnya mungkin ya. Iya, mungkin pengaruhnya di dalam kolam. Nah, gitu aja. Jadi Pak, tujuan ozon ini sederhananya mungkin agak basicnya dulu. Jadi feses atau makanan yang nggak termakan kan dia ada protein, ya kita sebutnya organik lah, bahan organik. Nah itu kan kalau dengan bakteri tertentu dia terurai jadi amoniak. Kalau ada bakteri nitrifikasi kan jadi nitrit, nitrat. Nah kalau ozon ini tujuannya sebelum dia jadi amoniak masih berbentuk organik terlarut, dia dibakar dan hilang dari sistem. Jadi nggak perlu melalui tahap panjang ini nih. Kedua, ozon juga efektif untuk bakar nitrat. Jadi kalau memang ozon nggak bisa bakar seluruhnya, kan ada yang lolos tetap nih Pak. Jadi amoniak, jadi nitrit. Nitrit kena ozon hilang juga. Hilang juga. Jadi organik terlarut atau proteinnya dan nitrit itu ozon efektif tuh. Nah, jadi hitungannya air kembali ke nol. Ke nol. Jadi walaupun banyak kotoran ikan masuk pun kalau misalkan 100% terbakar itu kayak amonia sudah nggak akan muncul. Jadi kalau amonia nggak muncul, nitrit juga nggak akan muncul. Kan seperti itu Pak ya. Betul. Nah kalau dibalik lagi Pak, ya mending pakai ozon, nggak usah pakai media filter. Ya itu makanya kalau bisa ada dua-duanya berjalan berdampingan lebih baik. Lebih baik. Ya. Kan itu ya agak singkat aja mengenai ozon. Ya. Nah. Ini sponsor nih Pak. Ya. Ini sponsor. Oh iya, nggak sengaja. Iya. Kalau orang Surabaya pasti baunya Cleo ya Pak. Iya, aku orang ini. Kita lanjut lagi dari Hanjaya Salim. Ini bahasa Inggris Pak. Ya, gimana Pak? Not that I against moving bed filter, but in my opinion it's not suitable for high-end pond. Ini. Jadi artinya apa tuh Pak? Ya nggak tahu Pak. Artinya apa? Nah, mungkin kurang lebih maksud Pak Hanjaya bukannya saya bukannya saya menolak statik MBBR, tapi menurut pendapat saya apa tadi? Suitable for high end. MBBR kurang cocok lah untuk kolam yang high end gitu, yang premium. Artinya gitu Pak. Ya, berarti intinya ini hanya pendapat lah. Jadi harusnya kolam ini nggak cocok dengan MBBR ya. Tapi ya suka-suka Pak Hanjaya ya, karena ini kolam beliau gitu loh. Mau pakai. Cuma mungkin gini ya, saya bukan ahli apa tuh air limbah, Pak, water treatment atau ahli aquaculture gitu kan. Cuma penghobi. Nah justru apa sih yang
apa ya, yang penghobi mau gitu kalau punya kolam ya. Pasti kan pertama maunya kolamnya sehat ya, terus bersih, nggak ada racun, terus praktis ya, maintenance nggak sulit, gitu toh, sehingga ikannya bisa tumbuh gede. Nah terus mau maintenance gampang, bangunnya dengan harga yang sesuai lah ya sama kualitas, kan semua pasti persis lah ya, pengennya kan seperti itu. Mau kolamnya kecil, mau kolamnya besar, saya yakin sama lah ya. Nah itu kan dalam pertimbangannya komponennya kan banyak tuh. Nah salah satunya kan ngomongin sistem filtrasi, itu yang paling banyak variasi itu di situ kan. Betul. Kita mau pakai media dari batu apung atau mat, mau seramik, mau MBBR, itu macam-macam ya. Nah itu ya semakin yang penting sih menurut saya perlu ada pertimbangannya Pak gitu. Khawatirnya kan orang mau pakai media tertentu cuma karena dengar-dengar kiri kanan gitu loh Pak. Gengsi. Atau gengsi atau mungkin apa ya? Ya nggak tahu lah di yang lain pakai itu saya ikut gitu kan. Tapi memang ini sih Pak. Jadi kayak berlawanan. Tempo hari kan mungkin beliau capek lihat lumpur mungkin. Kalau MBBR kan nggak kelihatan ada lumpur sama sekali. Ya gitu ya, mungkin nanti di pertanyaan yang lain ada. Ya. Nah ini agak seru ini Pak, ini menyangkut saya ini Pak. Apa tuh? Dari Tony BGD. Ya. Besok tanyain ke Om Tesar Pak Tris. Awal beliau mengenal Trisno Koi dan beliau mengenal Trisno Koi dan kenapa memilih tim Trisno Koi untuk pond buildernya. Nah, ini. Kalau ini kan enak nih jawabnya. Kalau kenal, kalau tahu sih udah lama ya. Karena kan penghobi kan suka lihat YouTube. Betul. Om Trisno ini kan di YouTube terkenal. Makanya nih endorse nih. Suruh bayar ini nanti. Followernya kan banyak. Jadi kan apa ya, saya juga lihat lah ya project-projectnya macam-macam ya. Skalanya juga dari yang kecil sampai yang besar ada. Ya. Artinya kan bagi kita pengalaman gitu loh. Dan ada bagusnya juga di posting Pak Trisno karena kan jadi kan baik buruknya semua kelihatan gitu loh. Jadi itu yang saya suka lah ya. Jadi kalau tahu sih udah lama. Ya, cuman awal mengenal itu Pak ya. Betul. Nah kenapa pilih Pak Trisno akhirnya? Sebetulnya kan banyak pertimbangan lah ya tim pasti. Yang lain, ya, cuman Pak Trisno itu menurut saya salah satu yang komunikasinya enak menurut saya. Keren. Jadi kan apa ya? Mungkin customer lain-lain Pak. Ada yang mungkin mau terima beres ya. Pokoknya saya mau bikin kolam, saya tinggal ya, atau 3 bulan lagi harus jadi gitu kan. Ada yang mungkin agak rewel kayak saya Pak. Setiap malam ganggu, kadang saya yang gambar gitu tukar pikiran. Jadi kan mungkin bagi Pak Trisno mungkin lebih repot nih, karena kan apa ya? Bukan ide Pak Trisno, kadang saya minta ide saya yang dieksekusi gitu kan. Tapi enaknya ya Pak Trisno mengakomodir. Dan kalau ada hal-hal yang saya juga kurang terlalu ngerti lah ya kan. Pak Trisno lebih pengalaman pemipaan begitu-begitu. Nah itu Pak Trisno kasih masukan. Jadi ya saya senangnya ini akhirnya jadi seperti proyek kerjasama gitu loh Pak. Akhirnya bisa jadi seperti ini nih ya karena komunikasinya enak. Betul. Nah, coba Pak Trisno ngedumel, ini orang rewel gitu kan terus. Nah, mungkin nggak jadi gitu. Nah, itu enaknya Pak Trisno gitu. Tapi ya memang kita seperti itu Pak ya. Jadi kadang kita diskusi itu juga sampai tengah malam juga berkali-kali. Ya fine-fine aja. Karena kita juga mendapat nilai ini hal-hal yang baru yang kita kadang di luar
pemikiran kita, jenengan ada masukan itu kan kita inspirasi. Jadi betul. Dari dapat betul. inspirasi, dan bahkan sekarang juga beberapa customer kita ada yang mau tanya ABC yang dipakai Pak Tesar itu kita sudah bisa menjelaskan gitu, coba dulu ya. AIWO mungkin itu Pak Tony ya. Jadi Om Tesar mengenal kita sudah lama, terus memilih tim Trisnokoi ya karena asik gitu aja lah Pak ya. Asik ya. Udah, ini sudah ini agak panjang Pak, nggak apa-apa Pak ya. Oke ya. Nanti yang keloncat nggak enak Pak. Ya. Kalau dipikirnya kita men-skip pertanyaan. Disensor. Wes sangel iki akune. Dengan kesibukan kerja dan aktivitas beliau, kapan dan jam berapa biasanya Pak Tesar duduk dekat kolam dan menikmati keindahan kolamnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan apakah Pak Tesar tetap ikut turun tangan langsung dalam pemberian pakan dan perawatan kolamnya? Wah, enteng ini Pak. Justru ya syukurnya ya. Saya waktu tuh agak fleksibel, jadi mau pagi mau malam cenderung ya Pak Trisno lihatlah selama bangun kolam ini kan saya sering di rumah Pak. Iya betul. Nggak sering pergi, jadi duduk sini sering. Apalagi anak saya tuh kan masih kecil ya, masih 2 tahun. Masih ya. Itu kadang bisa Pak, jam 12 malam mau tidur kan? Iya. Tiba-tiba dia kebangun Pak, nangis. Bilang mau makan, dia ngomongnya masih susah kan? Iya. Tapi kan makan ikan, ngomongnya gitu, makan ikan. Jadi mesti diantar ke bawah Pak, ngambil pelet, ngasih makan ikan. Ngasih makan, baru dia mau tidur Pak. Jadi generasi penerusnya. Jam 12 malam nggak bisa tidur, ngasih makan ikan. Jadi istri approve Pak, kalau gitu kan kita beli ikan lagi, istri approve Pak. Karena anak juga. karena buah hatinya pun mendukung. Nah, yang keduanya turun tangan langsung ini juga Pak ya. Sama. Otomatis ya. Terutama yang kalau sekarang sih yang saya anggap kritikal masih saya kerjain sendiri. Contoh tes-tesan parameter air. Yeah. Nah itu kan agak, karena saya ada pakai masing-masing satu alat tuh, amonia ada di alat digital sendiri, nitrit sendiri, pH sendiri. Jadi kadang kan pemakaiannya rumit gitu loh. Jadi itu sih saya masih lakukan sendiri. Cuma memang kalau untuk secara umum ya, misalnya kasih makan, lihat yang sakit, karantina, sekarang sih ada staf yang bantu. Ya, yang full time lah dia untuk monitor ikan. Ikan. Habis ini ada yang handling lagi. Nah ini berikutnya Pak ya, sorry. Dari not player. Titip pertanyaan, 1, cara menghitung berapa miligram ozon untuk per ton? Satu-satu Pak ya. Pepakainya per jam kah atau per menit atau berapa kali untuk 24 jam? Pertanyaan pertamanya itu Pak. Jadi kalau prinsipnya ozon itu bukan dosis seperti PK atau yang lain-lain ya, ada dosis. Menurut saya makin banyak makin baik sebetulnya. Karena kita nggak tahu kandungan protein ini perlu dibakarnya seberapa, kan beda-beda nih airnya. Nah cuma yang perlu disiapkan justru bukan berapa dosis ozonnya sih, karena itu kan beli mesinnya gampang ya, kita cari mesinnya agak besar pun nggak masalah. Yang penting itu netralisirnya tuh Pak. Jadi sebesar apapun kan kalau dia kena kontak dengan air kan justru bagus, airnya jadi steril gitu. Cuma masalahnya kalau airnya pun sudah steril, ozonnya masih berlebihan. Nah, ozon ini netralisirnya gimana? Nah, kalau di dalam sistem saya ini, setelah airnya dibakar dengan ozon, barangkali kan masih ada sisa ozonnya nih. Nah, itu dipulangkan ke chamber 1. Chamber 1 kan chamber yang paling kotor lah ya. Kumpulan dari semua drain gitu.
Chamber 1, terus dia ngelewati RDF, terus ngelewati lagi chamber aerasi. Ya, nah di aerasi itu kan apa ya? Gas-gas ozon itu diikat lah sama bubble-bubblenya aerator itu, lalu pecah di udara. Terus kedua yang paling efektif untuk netralisir itu UV justru. Jadi UV selain gunanya untuk lumut, dia juga untuk netralisir bekas-bekas ozon itu cepat gitu dia. Cepat itu Pak ya. Jadi makanya di sini serba diadang strateginya. Iya. Nah, itu betul. Jadi tadi dari Pak Tony pertanyaannya sama. Saya ketemu beliau itu juga rezeki gitu. Rezeki kan nggak harus materi aja Pak. Jadi kenapa A, kenapa B, kenapa C, saya jadi tahu. Nah ini yang kedua, pertanyaan yang keduanya, untuk oksigen generatornya, tanya merek Pak, nggak apa-apa ya? Merek apa, dan perhitungan pemakaian untuk kolam gimana, dan lama pemakaian per 24 jam. Nah begini, kalau kita ada yang mau coba pakai ozon, biasa kan dia ada mesinnya ozon generator gitu ya. Nah terus kan dia biasa ada speknya tuh, 20 gram per jam atau 30 gram per jam. Nah spek yang biasanya ditulis itu spek yang kalau kita pakai oksigen murni Pak, bukan pakai aerator atau oksigen udara sekitar. Nah, kan biasa udara sekitar itu 20% kandungan oksigennya. Jadi apakah bisa dihitung gini, misalnya spek ozonnya 30 gram. Kalau kita pakai oksigen murni dapat nih 30 gram. Nah, pertanyaannya apakah kalau pakai oksigen udara sekitar ini artinya 6 gram 20%-nya? Enggak juga. Kenapa enggak? Karena memang 20%-nya ini kan oksigen, tapi 80%-nya ini kan nitrogen macam-macam ya kan. Nah dia turut ozon nih kalau ketemu sama nitrogen dan lain-lain turut ngebakar juga. Jadi malah bisa jadi bukan 20%-nya, bisa lebih rendah lagi gitu. Ya ini pertanyaan berat ini. Iya, jadi ini yang pemula-pemula mana ngerti ini, Pak. Saya aja masih bingung. Ya jadi mungkin sederhananya lebih baik sih pakai oksigen murni kalau sebisa mungkin. Itu. Nah carinya mesinnya apa, merek sih justru nggak ada ya, banyak kan yang impor ya, yang tanpa merek. Cari aja oksigen generator gitu atau oksigen konsentrator gitu. Nah itu banyak sih di lokal yang jual juga banyak sih. Iya, ini yang pertanyaan ketiganya Pak ini. Ini tanya bagaimana cara membuat air kaya dengan H2O3. Mungkin yang tadi itu Pak ya. H2O3 itu apa ya? Coba sih googling dulu. Kayaknya apa? Mungkin salah ketik. Harusnya air itu apalagi kolam ikan ya, jangan mengandung H2O3. Mungkin H2O atau O3 kali. H2O kan air ya, ya itu kan nggak usah diatur, memang air semua. Nah O3 ini ozon Pak. Justru air itu nggak boleh mengandung O3 sebenarnya, karena bahaya kalau kena jaringan, kena insang itu bisa luka gitu. Makanya tadi gunanya O3 ini atau ozon untuk bakar. Nah sebisa mungkin dia nggak masuk ke kolam, dia disirkulasi di air kotor ini gitu. Nah ini untuk pertanyaan keempatnya, merek pakan dan persentase campuran tadi sudah ya? Sudah. Awal, nah, mungkin cukup Pak Nut Player pindahkan sampah. Wah. Ini perlu dijawab nggak Pak? Singkat aja ya. Kenapa? Tapi sebetulnya sudah berketerkaitan sih. Kenapa memilih media filter MBBR? Padahal sebelumnya medianya bukan kaum mending. Nah ini yang pertama tadi itu berat ini jawabnya. Mungkin singkat aja nggak apa-apa singkat, Pak. Ya. Pertama mungkin mulainya dari mana ya? Karena dulu sudah melalui yang ini belum, mungkin itu. Tapi ini pendapat pribadi ya Pak Trisno ya. Nggak bisa dijadikan pengetahuan umum pasti. Cuma keyakinan pribadi aja. Kan namanya hobi kan gitu Pak. Masing-masing kan kadang punya caranya sendiri gitu ya. Betul.
Jadi mungkin gini, seramik dulu nih. Kan dulu kan saya full seramik gitu ya. Nah sekarang malah nggak ada seramik sama sekali, adanya MBBR, terus matte gitu ya. Matte sama biofoam. Gitu. Nah kan kenapa gitu ya? Pertama mungkin kita berangkat dari SSA dulu Pak. Karena kan kalau ngomongin media, selalu kan orang tanya SSA berapa, SSA berapa gitu toh. Dan makin tinggi SSA, makin kesannya baik, efektif gitu Pak. Banyak, efisien gitu toh. Nah mungkin pertama kita sebagai penghobi perlu kritis juga kali ya. SSA ini cara hitungnya gimana? Kok bisa ada satu produk nih SSA-nya sekian gitu Pak. Dan apakah memang SSA tinggi itu artinya lebih baik selalu seperti itu atau enggak? Jadi pertama SSA itu cara ukurnya gimana? Kalau di bayangan saya dulu sebagai orang awam, harusnya ukurnya di air Pak, karena kan direndam. Ternyata SSA itu kan ukurnya pakai gas Pak. Jadi dia di dalam satu wadah kondisi vakum lah gitu. Terus dia pakai gas lah ya, nitrogen atau apa. Ada perhitungannya lah, sehingga kesimpulannya SSA-nya sekian. Nah yang saya langsung pikir begini, batu atau seramik atau media apapun ya, kalau dia ditempatkan di satu ruang kedap udara, lalu dia dimasukin gas nitrogen misalnya, berarti kan dia punya pori-pori kan kecil-kecil tuh Pak biasanya. Betul. Seramik itu ya. Ya tentu pasti gasnya bisa tembus ke dalam. Karena kedap udara lalu ada gas masuk, pasti gas itu berusaha masuk ke dalam. Makanya dapatlah angka SSA bisa besar, karena satu media ini aja pori-porinya kecil, dilihat mata aja kita nggak bisa lihat gitu Pak. Bisa lihat. Nah terus pertanyaan saya jadinya waktu dulu saya pikir, kalau seramik ini yang SSA-nya ribuan-ribuan ini Pak, yang luar biasa ini, kita masukkan ke air direndam, apakah betul bakterinya bisa hidup di pori-porinya yang sangat kompleks itu? Jangan-jangan kejepit karena saking sempitnya Pak. Kita juga nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Iya. Nah setelah saya cari-cari informasi, ya mungkin saya sampai pada kesimpulan begini. Jadi memang kebanyakan di permukaan dari medianya, nggak sampai masuk ke dalam, tembus gitu loh Pak. Karena kan untuk tembus ke dalam tuh butuh tekanan yang tinggi Pak. Betul. Sementara sifat air itu kan dia ngalir yang lebih resistensinya rendah, betul. Yang lebih mudah dilalui. Betul. Akhirnya yang sering dilalui ya samping-sampingnya, tengahnya masih bersih gitu Pak. Nah, ini pengalaman saya. Tapi mungkin kolam saya terlalu kotor bisa juga Pak. Jadi keburu mampet di apa? Di luar-luarnya. Jadi boro-boro bisa masuk. Nah, soalnya waktu itu kan medianya gede-gede. Bukan berarti jelek waktu itu. Enggak, saya nggak bilang jelek lah ya. Tapi memang setelah saya pikir, mungkin dengan seramik begitu, maintenance-nya perlu lebih rajin, perlu bersih, perlu sering backwash mungkin ya. Sehingga, saya kan pengen maintenance-nya lebih ringkas. Nah, sehingga saya pikir yang model Kaltneus gini lebih low maintenance gitu Pak. Lebih mudah, terus rongganya kelihatan. Rongganya kan besar-besar gitu. Ya sesuai ngobrol yang pertama tadi itu. Iya. Mungkin itu. Kurang lebih begitu sih. Jadi di sini kita nggak menyalahkan salah satu Pak ya. Jadi ini pengalaman beliau dulu pakai yang teman-teman tahu sendiri harganya berapa. Tapi kalau dikembalikan lagi, beliau yang kemarin beli Kaltneus yang S itu juga nggak murah gitu loh. Betul. Nggak murah gitu loh. Jadi ya wis beliau mencoba yang lain gitu. Jadi dulu itu sudah melalui, nah ini beliau pengen melalui yang seperti ini. Dan setelah dites efektif juga Pak. Maksudnya air cepat mature juga. Sekarang kan under sebulan nih Pak, mungkin
saya kan kemarin kelupaan matikan UV ya. Jadi yang efektifnya tanpa UV ini baru 2,5 minggu lah. Oh, berarti lampu UV mati ini Pak ya? Lagi mati ini, baru dinyalain lagi. Tapi dengan pakan yang udah 8 kali sehari saya coba. Nah, saya ukur sih parameter semua oke ya. Baik 0 ya. gitu. Nitratnya lumayan Pak ya? Nitrat saya malah nggak pernah ukur Pak. Oh, nggak ukur. Nanti saya ukur deh, penasaran juga sih. Loh, saya ya penasaran karena kolam saya itu kan nggak jauh beda teman-teman sistem dengan sini. Saya bahkan MBBR-nya ada 2 Pak ya, gede-gede ya. Betul. Nah itu dari awal running start 0 kolam baru lah, betul kolamnya lama tapi dari upgrade itu kan restart lah. Ya. Itu pakan langsung rutin 7 kali. Nah, itu 1 bulan saya tes memang 0, amonia 0, nitritnya 0, tapi nitratnya yang tinggi. Antara kalau kita pakai yang acuan warna itu kan betul nggak bisa presisi sekali Pak ya. Jadi kalau bayangan saya sekitar antara 50 sampai 80 Pak. Itu mungkin nggak pakai ojon saya. Ya itulah makanya di sini kan Pak Trisno bikin waterfall-nya ada tanaman ya. Itu membantu lah, pasti sedikit banyak. Terus kan dripping air terus gitu. Nah, itu sih caranya untuk melarutkan nitratnya. Nitrat, iya. Ini tinggal 1 orang Pak yang pertanyaan yang lain tadi saya baca juga sudah ditanyakan sama yang lain. Ini ya sudah. Ini ada 1 ini Pak titip tanya ke Pak Tesar. Cuman yang satu sudah sih, ini dari banyak media premium yang lama kenapa diganti MBBR sudah. Bahkan barusan ya. Nah, ini yang kedua balik lagi Pak, hampir sama. Maaf Pak Trisno, apakah Pak Tesar sangat puas? Biasa saja dengan memilih Trisno Koi. Nah, ini Pak Trisno-nya aja nggak survei. Saya aja belum tanya ke beliau ini. Survei pelanggan. Iya. Ya tadi sudah dijawab puas. Tak jawab sendiri. Nah ini ada lagi yang nomor 3, bagaimana dengan tukang-tukang Trisno Koi Pak yang kerja di sini maksudnya? Kerjanya sangat gesit ya, cepat menurut saya. Karena jujur dengan volume seperti ini, kemarin itu Pak 1,5 bulan tuh sebenarnya udah selesai ya. Udah 95% lah saya bilang. Cuma memang terhambatnya kan karena peralatan Pak. Kemarin RDF-nya kan belum tiba, tatakannya begitu-begitu. Tapi yang sipilnya itu 1,5 bulan udah kelar. Sudah selesai. Jadi, dari gali itu. Kalau di total sampai running ya sanggup 2 bulanan Pak ya. 2 bulan itu pun bukan kendala dari tukang gitu. Tapi intinya dengan tukang kita Bapak puas gitu Pak ya. Cepat, rapi, enak di sini. Oke. Mungkin cukup teman-teman ya. Jadi sudah banyak. Ini memang banyak yang belum saya baca tapi kurang lebihnya sama lah tadi. Soalnya ya rata-rata tanya mengenai ozon sih Pak. Ozon ya. Nanti pas beliau longgar kita review kolamnya lagi, peralatan A, B, C ini nanti kita ngobrol lagi sama beliau. Boleh. Ya gitu Pak ya. Terima kasih Pak Tesar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu lumayan, ini videonya 1 jam ini. Waduh, mantap. Gak apa-apa wes. Nanti yang nonton sampai ketiduran ini. Oke, teman-teman ya. Kurang lebihnya dari saya mungkin ada salah ucap dari beliau Pak Om Tesar. Sama-sama. Ada salah ini Pak ya. Salah ya, pokok intinya kita ini satu hobi. Pengalaman beliau seperti itu sudah dijawab ya. Ada nggak sinkron kanan kiri itu sudah ya biasa. Tapi tetap kita minta maaf Pak ya. Karena betul. Banyak ya begitulah. Di hobi banyak cara. Banyak cara. Nah, banyak cara gitu ya. Oke, teman-teman,
Sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.